SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri Jawa Tengah sang juara. Jateng Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Senjata. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Fadila Nurul Istiqomah Dan ada saya Abdul Sunadi. Baiklah, di video kali ini akan menjelaskan tentang apa ya Kak? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai profil dari SMK Negeri Jawa Tengah, khususnya di Kampus Pati. Betul. Serta nanti kami akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Serta nanti kita akan menjelaskan tahapan-tahapan seleksi yang ada di PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, baiklah. Pertama kita akan mengenal mengenai profil dari SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. SMK Negeri Jawa Tengah Pati merupakan salah satu dari 3 SMK boarding yang ada di Jawa Tengah. Selain di Pati juga ada di Semarang dan di Purbalingga. Nah, untuk visi dari SMK Negeri Jawa Tengah yaitu terwujudnya lulusan berkarakter unggul, religius, kompeten, mandiri, dan berprestasi. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menyelenggarakan pembinaan karakter unggul, akhlak mulia, berkepribadian, kesemaptaan jasmani yang tangguh, dan cinta tanah air. Yang kedua, meningkatkan pembinaan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, siap terjun di dunia kerja dan berdaya saing tinggi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Yang kelima, mengembangkan budaya berprestasi, cinta lingkungan, dan cinta budaya luhur bangsa. Nah, untuk moto dari SMK Jawa Tengah yaitu Sang Juara. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai kompetensi yang ada di SMK Negeri Jawa Tengah Kampus Pati. Kompetensi kalian di SMK Negeri Jawa Tengah Kampus Pati ada 2. Yang pertama ada Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan ada TBKR, Teknik Bodi Kendaraan Ringan. Nah, untuk agribisnis pengolahan hasil pertanian sendiri itu meliputi seputar pengolahan hasil pertanian menjadi sebuah produk yang nantinya bisa dipasarkan, dijual belikan gitu. Nah, untuk TBKR, teknik bodi kendaraan ringan sendiri itu seputar tentang panel bodi, perbaikan bodi, dan tentang interior dan eksterior dari mobil atau kendaraan ringan lainnya. Nah, adapun kapasitas penerimaan peserta didik baru pada tahun ini sejumlah 72 siswa, 1 rombel dari APHP dan 2 rombel dari TBKR. Lanjut. Saya tegaskan sekali lagi, SMK Negeri Jawa Tengah adalah sekolah boarding yang ada di Jawa Tengah dengan biaya pendidikan yang keseluruhannya tuh gratis tanpa dibungkuk biaya, mulai dari biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dan biaya hidup kita itu diasramakan sehingga kita di sini tuh gratis ya, tanpa biaya apapun. SMK Negeri Jawa Tengah itu di bawah naungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk sekolah kami sistemnya adalah pendidikan semi militer. Nah, semi militer ya teman-teman. Kemudian sebelum kami menjelaskan tentang alur seleksinya, alangkah baiknya teman-teman dan adik-adik semua tuh tahu mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik yang ingin mendaftar di SMK Negeri Jawa Tengah. Yang pertama, calon peserta didik baru merupakan warga Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari keluarga miskin, dibuktikan dengan kartu keluarga dan KPS atau KIP atau PKH atau DTKS. Kemudian, calon peserta didik lulus jenjang SMP MTS sederajat dan maksimal berusia 21 tahun per tanggal 17 Juli 2023. Nah, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter negeri. Yang keempat, tinggi badan minimal laki-laki 155 cm dan untuk perempuan 150 cm. Yang terakhir, mendapat persetujuan dari orang tua dan bersedia tinggal di asrama selama masa pendidikan. Nah, itu tadi persyaratan dari pendaftaran SMK. Nah, lanjut Kak, mungkin ada apa lagi? Ini nih, kan juga mungkin adanya misalkan ya belum terdaftar di DTKS. Oh iya, DTKS. DTKS itu merupakan data
Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bagi adik-adik yang mendaftar di sini dan memang belum terdaftar di DTKS, jangan kecewa dulu ya. Iya, kecewa dulu, masih ada solusi lain. kesempatan. Memang jika memang ingin masuk ke SMK Negeri Jawa Tengah, masih bisa dengan solusi satu ini, yaitu dengan membuat SKTM dengan dari desa, kemudian dilegalisir minimal setingkat kecamatan. SKTM itu apa? Nah, SKTM ini tuh surat keterangan tidak mampu. Jadi surat tersebut menyatakan bahwa memang benar dari keluarga adik-adik sekalian memang tidak mampu, dan itu nanti dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang melegalisir surat tersebut. Ya. Jadi gak usah khawatir ya adik-adik. Misal kalian tidak terdaftar dalam DTKS, kalian bisa gunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, lanjut lah. Oke, baiklah. Selanjutnya itu ada timeline dari PBDB SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, untuk pendaftaran online melalui website SMKN Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah dimulai dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 31 Maret 2023. Nah, untuk upload hasil scan berkas asli ditunggu dari tanggal 14 sampai tanggal 31 Maret juga. Nah, setelah upload hasil scan-nya akan ada pengumuman seleksi tahap 1 di tanggal 7 April tahun 2023. Kemudian seleksi tahap 2 dilaksanakan tanggal 11 April tahun 2022. Pengumuman seleksi tahap 2 tanggal 14 April 2023. Kemudian seleksi tahap 3 dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei. Kemudian untuk pengumuman peserta didik yang diterima tanggal 16 Mei dan daftar ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 26 Mei 2023. Dan kemungkinan untuk masuk asrama sekitar tanggal 17 Juli 2023 gitu. Lanjut, ada apa? Kita mulai bahas tentang seleksi ya. Ya. Nah, seleksi di SMK Negeri Jawa Tengah ini ada 3 kali seleksi. Yang pertama ada seleksi tahap 1. Ya. Nah, untuk seleksi tahap 1 ini seputar seleksi administrasi, yaitu upload berkas asli secara online di website yang sudah kami lampirkan di deskripsi ya, bisa dicek. Nah, bisa dipencet link tersebut, kemudian dibuka. Nanti di situ akan muncul berkas-berkas apa saja yang diperlukan. Ini saya sebutkan. Yang pertama itu ada foto 3x4 background. Yang kedua kartu keluarga. Ketiga KTP ayah dan ibu atau wali. Keempat surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan. Ini bagi mohon maaf yang orang tuanya sudah meninggal. Kemudian juga ada akta kelahiran, kartu NISN, surat bukti kurang mampu berupa KPS, KIP, PKH atau DTKS. Kemudian juga ada bukti pembayaran listrik 1 bulan terakhir untuk listrik pasca bayar atau struk pembelian listrik 1 bulan terakhir untuk listrik prabayar. Nah, untuk selanjutnya ada slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari pekerjaan ayah dan ibu dari kelurahan. Kemudian ada foto rumah tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, ruang utama, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Ada juga surat keterangan rata nilai raport semester 1-5. Ini sewaktu SMP dan MTS ya. Kemudian juga ada surat rekomendasi kepala sekolah bagi yang belum lulus atau ijazah bagi yang sudah lulus. Ada juga surat keterangan dokter negeri yang menerangkan sehat jasmani dan rohani, piagam prestasi kejuaraan bagi yang memiliki, akte integritas, dan surat pernyataan bersedia tinggal di asrama. Nah, setelah melaksanakan seleksi tahap 1 dan dinyatakan lolos, adik-adik semua akan diarahkan melaksanakan seleksi tahap 2 bagi yang lolos. Nah, seleksi tahap 2 ini mengenai tes akademik. Tes akademik akan dilakukan secara luring dengan 4 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Waktu pelaksanaan tes akademik pada tanggal 11 April 2023 dilaksanakan 2 sesi. Lokasinya dilaksanakan serentak sesuai pembagian wilayah. Nah, untuk gambarannya, misalkan nih pembagian wilayah kan, SMK Jateng kan terbagi 3 kampus, ada di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Misalkan contoh, saya berdomisili dari Kabupaten Kebumen. Karena saya lebih dekat ke kampus Purbalingga, kemungkinan besar saya akan melaksanakan seleksi akademik itu ada di kampus Purbalingga. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian setelah lulus seleksi tahap 2, adik-adik akan diarahkan melaksanakan seleksi tahap 3 bagi yang lulus ya. Seleksi tahap 3 itu ada psikotes, tes kebugaran, dan tes kesehatan. Meliputi ada wawancara, verifikasi, dan validasi data. Nah,
Kemudian setelah melaksanakan seleksi tahap 3 dan dinyatakan lolos menjadi siswa SMK Negeri Jawa Tengah, tapi sebelumnya adik-adik akan melaksanakan pendaftaran ulang. Daftar ulang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023. Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, setelah adik-adik melaksanakan berbagai banyak seleksi dan Ya. akhirnya adik-adik Lolos. diterima dan lolos dan melakukan daftar ulang, nantinya adik-adik akan masuk pada tanggal berapa, Kak? Sekitar tanggal 17 Juli 2023. Nah, setelah masuk pemberesan bersih diri, kemudian pagi harinya akan melaksanakan apa? Kegiatan MPLSKK, masa pengenalan lingkungan sekolah dan kehidupan Kehidupan berasrama. berasrama. Nah, kita Nah, tunggu kehadiran kalian di sini ya. Ayo segera Jangan kumpulkan berkas kalian yang belum diupload. Segera daftarkan kalian sebelum deadline-nya sudah habis. Gitu. Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Apabila memang masih ada yang ditanyakan dan Ya. kurang jelas, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.